Bulan Ramadan adalah bulan doa. Bukan karena doa panjang yang dipanjatkan setiap malamnya, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu langit selebar-lebarnya untuk menerima dan mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada doa yang cepat sekali dikabulkan dan ada juga doa yang Allah tunda? Allah tunda lama sekali atau bahkan seperti tertolak. Ramadan bukan tentang seberapa banyak kita meminta, melainkan tentang kejujuran hati ketika meminta dan keikhlasan ketika doa tersebut ditunda. Mungkin kita sering bertanya, kapankah waktu mustajab untuk berdoa di bulan Ramadan? Mengapa ada doa yang Allah tunda pengabulannya? Dan kenapa doa orang yang berpuasa begitu istimewa? Semua itu akan kita bahas bersama di Kultum Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral qiyam wasyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan sehat. Kemudian salat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Dalam kehidupan keseharian kita sebagai seorang manusia pasti tidak lepas dari yang namanya ujian, kebutuhan, keinginan. Oleh karena itu tidak heran jika Islam menempatkan doa pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba yang pastinya membutuhkan zat sebagai tempat bergantung. Dalam banyak hadis dan juga ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya berdoa. Di antara hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita berdoa ada banyak, yaitu waktu untuk berdoa. Dalam hadis banyak sekali disebutkan waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya yaitu ketika kita sedang berpuasa. Ketika seorang sedang berpuasa, pastilah ia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan hawa nafsunya dari hal-hal yang mubah dan juga hal-hal haram yang dapat mengurangi pahala puasa. Sehingga tidak heran jika orang yang berpuasa termasuk doa yang mustajab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turatu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hatta yuftira wa da'watul mazlum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak Allah tolak pengabulannya. Yang pertama, doa pemimpin yang adil, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang terzalimi. Selain daripada doa orang yang berpuasa, doa orang yang sedang berpuasa, doa orang yang sedang berbuka puasa juga termasuk dari salah satu doa yang tidak akan Allah tolak pengabulannya. Innalis shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika ia berbuka ada waktu yang mustajab untuk ia berdoa. Selain itu, dalam bulan Ramadan waktu-waktu malam juga termasuk waktu mustajab untuk kita berdoa. apalagi di sepertiga malam terakhir.
yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir untuk menerima dan mengabulkan doa-doa hambanya. Untuk itu marilah kita perbanyak doa pada bulan Ramadan ini. Kesimpulannya, setiap waktu pada bulan Ramadan termasuk waktu mustajab untuk kita berdoa. Selagi kita mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tersebut akan menjadi waktu mustajab untuk kita berdoa. Kemudian kita juga sering bertanya, mengapa doa orang yang berpuasa begitu istimewa? Orang yang berpuasa pastilah selalu dalam ketaatan kepada Allah. Puasa merupakan ibadah yang paling ikhlas. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali bani Adam yudha'afu al-ashr amsalha ila 700 di'fin illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Bani Adam akan Allah lipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa adalah amalan untukku dan aku sendiri yang akan balasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita juga sering bertanya, mengapa ada doa yang Allah tunda pengabulannya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha ta'ala bida'watin laisa fiha itfun aw qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ihda min thalasin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa yang di dalamnya tidak terdapat keburukan ataupun hal yang dapat memutus tali silaturahmi, kecuali akan Allah beri satu dari 3 perkara. Imma ayyu ajjilalahu da'watahu, Allah akan langsung kabulkan doa tersebut, au yuddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah akan simpan doa tersebut sebagai pahala tabungan pahala di akhirat. Imma ayyasrif anhu minas su'i mithlahu, atau Allah akan jauhkan dia dari keburukan semisal dari apa yang ia doakan. Untuk itu hendaklah kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah SWT. Jika Allah tidak mengabulkan doa tersebut, bisa jadi doa tersebut tidak baik bagi kita, karena Allah lah yang tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Selain itu, ada juga doa yang Allah tolak bahkan sebelum sempat terucap. Di antara penyebabnya yaitu makanan, minuman ataupun pakaian yang haram. Dalam kitab Arba'in Nawawi hadis ke-10 diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda yang ia melakukan perjalanan jauh hingga ia merasa lelah dan letih. Kemudian ia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Rabb." Akan tapi doa tersebut tidak dijabah. Jika ditelusuri, ternyata penyebabnya mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Penyebab dari doanya tidak dikabulkan adalah apa yang ia makan berasal dari hal yang haram. Wa malbasuhu haram, apa yang ia pakai juga berasal dari hal yang haram. Fa anna yustajaba lahu, maka bagaimanakah doa tersebut akan dijabah? Maka pada bulan Ramadan ini, marilah kita bersihkan hati dengan menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, dan juga menjaga kita dari makanan ataupun hal-hal yang haram yang dapat mengurangi pahala kita, bahkan yang dapat menjadikan doa kita tertolak. Penundaan doa bukan berarti Allah jauh, bisa jadi karena kita sendiri yang menjauh. Marilah kita ketuk pintu langit dengan doa tanpa lelah, karena Allah tidak pernah menutup pintu doa, melainkan kita sendiri yang lupa adab ketika mengetuknya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.